Ya, salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Setelah sekian lama libur akhirnya hari ini kita sampai di masih di kisah para Rasul 9 ya. Kisah Saulus di Damsyik. Ya, sebelumnya juga di kisah 9, kisah Paulus juga. Ini sekarang kisah Saulus di Damsyik. Sekarang dibaca ya. Saulus di Damsyik. Saulus tinggal untuk beberapa hari bersama para pengikut Yesus di Damsyik. Dia mulai memberitakan Injil tentang Yesus Anak Allah. Semua orang yang mendengarnya menjadi heran. Mereka bertanya-tanya, bukankah dia yang telah menyebabkan ketakutan bagi orang percaya di Yerusalem? Beberapa hari kemudian orang-orang Yahudi berencana membunuh Saulus. Namun Saulus tahu rencana mereka. Siang dan malam mereka mengawasinya dari dekat pintu gerbang untuk membunuhnya. Namun pada malam itu para pengikut Saulus menyelamatkannya. Mereka menurunkannya dengan teranjang melalui bagian yang terbuka dari tembok kota. Ya. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Masih ingat nggak? Injil ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Ia menjalani perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Dan pada akhirnya ia masuk ke Yerusalem. Ia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi ia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian ia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan Anak Allah. Karena kebangkitannya orang berdosa adalah lambang kemenangan bagi orang berdosa. Jadi harus bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya, untungnya kamu masih ingat setelah sekian lama kita libur. Ya, terakhir kita bahas tentang Paulus ya. Kalau bilang bahwa Paulus ini salah satu tokoh misi terbesar di dalam perjanjian baru. Terus Alkitab kita juga Paulus banyak menulis dari perjanjian baru. Dia penulis paling banyak nih di dalam perjanjian baru. Surat-suratnya banyak. Karena kerjanya memang itu, dia ke suatu tempat menginjil, mendirikan gereja, terus nanti pindah lagi suatu tempat menginjil, mendirikan gereja gitu. Jadi tulisan-tulisan dia tuh banyak, surat-surat dia tuh banyak. Dan sebelum dia jadi Kristen, sebelum dia ketemu dengan Tuhan Yesus di tengah jalan waktu dia mau ke mana itu? Ke Damsyik. Ya, waktu dia mau dia mau ngejar orang-orang Kristen ke Damsyik, ketemu sama Tuhan Yesus. Sebelumnya dia ini memang, kan Paulus udah ajarin, Paulus ini memang orang pintar, muridnya Gamaliel. Ya, pengetahuan dia ini orang Farisi. Pengetahuan dia tentang hukum Taurat tuh, tentang Alkitab, tentang perjanjian lama tuh benar-benar hebat lah. Makanya ketika Tuhan menjumpai dia dan mempertobatkan dia ini pemikirannya tuh sangat banyak berguna untuk kekristenan. Tapi tentunya bukan pemikiran yang lama gitu.
Ngerti nggak? Pemikiran dia waktu di perjanjian lama tentang hukum Taurat, tentang adat istiadat Yahudi, tentang hukum-hukum yang berlaku di tengah-tengah orang Yahudi, ya semua pokoknya tentang agama Yahudi dia sangat tahu gitu. Ya, karena dia bilang di Filipi 3 ayat 5 disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin asli, orang Ibrani asli. Tentang pendirian, tentang hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tapi ini tidak bercacat menurut Paulus ketika dia belum bertobat. Tapi setelah dia bertobat, ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus malah segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, ya, yang lama-lama itu, dan menganggapnya sampah. Jadi pengetahuan dia, ya, semua, ya, pasti dia orang kaya, orang Farisi kebanyakan orang kaya. Semua pengetahuan dia, semua kekayaan dia, setelah dia bertobat semua dianggap sampah. Makanya Papi pernah bilang di video sebelumnya, even kalau kamu orang kaya, ya, kamu punya rencana-rencana hebat dalam hidup kamu punya ambisi-ambisi hebat dalam hidup kamu, tetapi kamu nggak kenal Tuhan, itu semua hanya sampah. Ataupun kalau misalkan kamu orang hebat, kamu punya banyak uang, kamu punya rencana-rencana hebat dalam hidup kamu punya ambisi-ambisi hebat dalam hidup kamu, tapi kalau kamu menempatkan Tuhan itu hanya sebagai pelengkap dalam hidup kamu, karena kamu merasa, oh, aku sudah punya rencana hebat buat hidupku, aku tabunganku banyak, orang-orang yang siap membantuku banyak, ambisiku hebat-hebat, dan semuanya baik, ya, aku nggak terlalu butuh Tuhan menjadi yang utama. Itu pasti akhirnya kamu tetap menerima Tuhan karena kamu pikir dia bisa membawa kamu ke surga, melengkapi ego kamu, bisa membawa kamu ke surga. Akhirnya Tuhan itu hanya menjadi pelengkap, bukan menjadi yang utama. Karena kalau kamu sudah menjadikan Tuhan yang utama, semua kekayaan kamu, semua intelektual kamu, pengetahuan kamu, semua apa yang kamu punya, kalau kamu sudah punya Tuhan yang utama, semua itu pasti bisa kamu anggap sampah. Ya contohnya apa? Paulus. Memang nggak gampang, tapi itu tanda dari suatu perubahan, tanda dari suatu pertobatan. Yang dulu kita hidup tanpa Tuhan, atau Tuhan hanya jadi pelengkap saja, tapi setelah kamu bertobat sungguh-sungguh dan diawali semuanya dengan lahir baru, ya, di video sebelumnya Papi sudah jelaskan apa itu lahir baru, perubahannya pasti nyata. Dulunya kamu benci Tuhan, jadi cinta Tuhan. Dulunya mencintai dosa, jadi membenci dosa. Yang dulunya Tuhan bukan siapa-siapa, hanya kamu tahu, hanya pelengkap, tapi kamu bisa jadikan yang utama melalui proses, tentunya nggak langsung. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau pengajaran Kristen yang betul itu, kita harus menguji diri kayak gitu. Ya, kamu percaya Yesus itu Tuhan, kamu ngerti Injil, tapi kita nggak boleh lupa satu hal. Memang di dalam Alkitab dikatakan, dalam kekristenan dikatakan kita diselamatkan oleh iman, percaya itu kita sudah diselamatkan. Tapi kekristenan yang benar itu kita harus tetap menguji apakah betul
iman kita? Ya. Jaminannya apa? Assurance-nya apa? Kalau ngomong percaya ya gampang. Gitu. Apalagi keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Kita harus menguji diri kita sendiri nih. Oh iya, aku sudah punya iman. Aku diselamatkan, karena menurut Alkitab keselamatan itu hanya karena percaya, hanya karena iman. Tapi kan perlu diuji. Iman kita perlu diuji. Dan iman yang sejati itu pasti diikuti dengan perubahan. Perubahan, buah, itu tanda-tanda iman sejati. Itu yang harus diuji. Kamu percaya, semua orang bisa ngomong percaya. Apalagi sekarang Injil itu orang sudah tahu semua, Yesus mati ya di kayu salib. Ya walaupun agama-agama yang menolak, tapi semua orang sudah tahu, ya Yesus mati di kayu salib. Ya orang Kristen menganggap dia Tuhan. Kamu orang Kristen, ya menurut saya Yesus Tuhan. Tapi itu semua mesti diuji. Karena Paulus pernah ngomong, ujilah dirimu apakah benar Kristus ada dalam kamu. Gak bisa kita hanya asal sebut percaya. Makanya Papi kalau selalu ngomel, Papi selalu bilang sama kamu, apakah kamu sudah melihat Allah bekerja di dalam kamu, merubah kamu? Roh Kudus sudah bekerja dalam kamu, merubah kamu? Apakah Roh Kudus sudah bekerja dalam Papi, merubah Papi? Papi juga menguji. Walaupun Papi ngajar kamu, tetap Papi menguji. Semua menguji. Itu yang harus dilakukan orang Kristen. Karena kalau kita melulu bicara iman, melulu bicara kasih, ngajarin orang iman, ngajarin orang kasih, ya itu bagus. Tapi kalau kita nggak pernah menguji, nanti kita akan jatuh ke ekstrim yang salah, ekstrim berat sebelah nanti, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi menguji itu harus, testing itu harus. Apakah benar Tuhan sudah bekerja di dalam kita, merubah kita? Apakah hidup kita ada perubahan? Apakah sudah berbuah? Ya. Yang dulunya nggak taat, nggak bisa nurut, maunya bebas. Ya. Manusia dikatakan mati, lahir dalam keadaan mati rohani dan membenci Allah. Kenapa? Karena manusia nggak bisa mati rohani, itu artinya nggak bisa menanggapi Allah, dan apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, kehendak hatinya cenderung kepada dosa, selalu berbuat dosa, dan keinginannya selalu bebas. Sedangkan kalau dia lihat Tuhan, dia lihat firman, dia lihat Alkitab, loh kok Alkitab yang membatasi kebebasan gue? Akhirnya dia akan membenci Tuhan. Even suatu hari dia jadi orang Kristen, dia akan membentuk Tuhannya sendiri, karena dia nggak mau dibatasi, dia ingin kehendak bebas. Jadi itu yang harus kamu uji. Ketika kamu ngomongnya aku percaya, imanku sejati, tapi apakah ketaatan kamu ada? Ini bukan keselamatan karena iman tambah perbuatan baik, enggak, itu sesat. Tetap keselamatan itu hanya karena iman saja. Tapi iman sejati selalu diikuti dengan perubahan, itu pasti, nggak mungkin enggak. Karena Allah yang menyelamatkan kita, dia juga Allah yang memberikan hukum-hukum untuk kita taati. Gitu. Kalau kamu pelajari tentang lahir baru juga, nanti akan ditulis di situ bahwa kamu akan mentaati semua aturan-aturanku. Tuhan yang bilang, bukan Papi yang bilang. Ini semua yang Papi omongin ini ada di Alkitab. Cuma kalau kita cari satu-satu, nggak bakal selesai. 20 menit, 25 menit nggak bakal selesai. Jadi makanya kenapa kalau kita orang tua kalau ngomel, selalu kita yang kita tuntut tuh perubahan. Karena itu, kalau misalkan memang keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Allah, dia menyelamatkan kamu, dia juga pasti akan berubah kamu. Gak mungkin dia cuma kasih kamu iman seperti yang terjadi dalam kekristenan zaman sekarang. Sepertinya Tuhan hanya memberikan kamu iman
terus dilepas gitu, bebas. Mau gaya hidupnya kayak orang Korea atau kayak orang Jepang atau kayak orang Amerika, bebas. Mau pengajarannya kayak orang Amerika, kayak pengajaran kayak orang Korea, bebas. Sudah enggak patokan ke Alkitab lagi. Enggak mungkin seperti itu. Gitu. Ya contohnya kayak Paulus ini lah. Sekali dia bertobat, dulu dia penganiaya jemaat, sekali dia bertobat, kamu bisa baca di sini. Yang dia beritakan Injil. Yang dia beritakan tentang Tuhan. Ya. Ya. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dulu dia bilang Yesus itu penjahat. Tapi setelah dia bertobat, Yesus adalah anak Allah. Bahkan kalau kamu baca Alkitab, ya, kita bisa tahu Injil secara lengkap, secara lengkap ya Pak bilang, bukan secara sempurna ya. Kita nggak bisa tahu Injil secara sempurna. Tapi kalau kamu bisa tahu Injil secara lengkap, itu semua berdasarkan tulisan Paulus. Hampir 80% loh. Dulu waktu Paulus ketemu Yesus, mungkin kamu akan pikir loh, kalau Injil itu harus menjadi berita yang mutlak, kenapa Yesus nggak pernah memberitakan Injil kepada Paulus? Loh kan Papi tadi bilang, orang ini sudah tahu banyak tentang Perjanjian Lama, di mana di situ ditulis tentang Yesus, di mana di situ ditulis tentang tipe-tipe pengorbanan di Perjanjian Lama. Jadi orang ini semua sudah punya pengetahuan, cuman dia tinggal kurang lahir baru. Ya itu pas ketemu Yesus itu diubahkan. Dulu yang kerjanya pengajian jemaat, bahkan dia masa orang paling berdosa, diubah hatinya, diganti dengan hati yang baru, diberikan Roh Kudus. Dari situ dia bisa menulis, pikiran sudah terbalik, berubah, dia bisa menulis begitu lengkapnya tentang Injil. Papi bilang, saya lagi Papi bilang lengkap, bukan sempurna. Jadi kalau zaman sekarang orang sudah baca Alkitab dari depan sampai belakang, tapi berita Injil nggak pernah memberitakan Injil, dan berita Injilnya hanya separuh-separuh, itu nggak mungkin. Hanya tahu oh ya Yesus mati, hanya tahu Yohanes 3 ayat 16, oh ya Yesus mati untuk dosa-dosa kita, hanya tahu seperti itu. Kalau memberitakan Injil, Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita, kalau bilang itu kurang, sangat-sangat kurang. Dan pengetahuan kurang itu bisa membuat kita binasa. Kebenaran kalau kurang bukan kebenaran. Maka kita setiap hari belajar tentang Injil. Itu sebenarnya enggak sampai kamu tua, sampai kita mati nanti enggak bakal habis. Kita enggak bakal tahu dengan sempurna. Paling kita hanya bisa ngomongin dari depan sampai belakang secara lengkap, komplit, iya, tapi kita nggak bisa ngerti dengan sempurna. Kenapa kok Yesus mau datang ke dunia? Kenapa kok dia mau taat demi kita? Kenapa kok dia mau mati demi kita? Kenapa kok dia mau merubah Paulus yang penjahat? Kenapa kok dia mau milih kita sedangkan yang itu nggak dipilih? Macem-macem. Itu kita nggak bakal bisa ngerti. Kita nggak bakal bisa ngerti pikiran Tuhan sepenuhnya karena kita terbatas. Kita masih tinggal di tubuh yang belum tebus, apalagi itu. Bahkan di surga pun kita mungkin ada yang bilang, mungkin nanti kita di surga kerjaan kita hanya bertanya, Tuhan kenapa sih? Kok dulu Engkau datang ke dunia, mati di atas kayu salib? Jelasin. Loh, kenapa gini? Kenapa kok bisa gini? Kenapa gini? Kita akan terus bertanya sama Tuhan. Kerjaan kita mungkin bukan cuma ada yang mengajarkan seperti itu. Mungkin kerjaan kita bukan cuma memuji dan menyembah Tuhan, kan Tuhan bilang kerjaan kita nanti kan seperti malaikat memuji dan menyembah Bapa, menyembah Allah. Mungkin bukan cuma itu gitu. Jadi habis kita memuji dan menyembah, mungkin kita akan bertanya, loh, Injil itu apa sih? Kenapa sih Tuhan kok hanya kita ini orang berdosa, kok Engkau sampai mau meninggalkan semua ini? Itu kita nggak bisa ketemu jawabannya di sekarang ini. Paling kita hanya bisa bilang, oh iya itu demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaannya sendiri gitu. Ya.
Ya itu Papi cerita tentang apa ya, ada yang ngomong, ada penafsir yang ngomong seperti itu. Jadi itu semua nanti ditandai dari sekarang. Semasa hidup kamu punya kecenderungan, keinginan yang kuat nggak untuk cari tahu kenapa sih Tuhan itu mau datang ke dunia ini? Sih kenapa dia harus mati kayu salib? Kenapa? Kamu saya ampuni, ya selesai. Tapi kok nggak bisa kayak gitu. Akhirnya kita belajar. Ini kan kita hanya belajar dengan dasar Alkitab, belajar dari orang tua. Nanti kamu belajar, mungkin kamu akan besar sedikit belajar dari rohaniwan lain. Tapi nanti yang benar-benar kebenarannya itu, ini kita hanya belajar bersamar-samar kayak. Untuk tahu dengan sempurnanya itu nanti di surga kita akan tanya sendiri. Baru Tuhan Yesus itu bisa menjelaskan di situ. Kalau di sini yang kita ajarin ini benar, yang kita pelajari ini benar, tapi hanya berdasarkan apa yang Tuhan sikapkan dan apa yang Alkitab singkapkan, dan lengkap tapi masih samar-samar. Dan itu kita mesti lihat dari sekarang. Perubahan, yang dulu bebas, sekarang sudah nggak bebas. Apalagi nanti ketika orang sudah di surga, sudah malah akan seperti robot. Kerjaannya cuma sembahyang, memuji Tuhan, Sudah nggak ada keinginan daging lagi, karena kita sudah nggak tinggal dalam daging. Jadi seperti robot. Kalau sekarang orang menolak kita ada kehendak bebas, kita bukan robot. Sekarang ditolak. Tapi nanti di surga kebalikannya. Terus keinginan kita, perubahan kita. Jadi kita di dunia ini dirubah untuk disiapkan. Ya, nanti kita akan dijemput oleh Yesus. Kita ini mempelai yang lagi didandani, yang lagi dibikin bagus. Nanti suatu hari kita dijemput, kita layak. Ya bukan kita yang layak, tapi kita dilayakkan. Karena dari sekarang kita sudah diubahkan. Seperti Paulus diubahkan. Makanya dia ini mikirnya bukan ambisi di dunia lagi. Yang dia pikirkan mahkota, pahala. Yang dia pikirkan sudah surga. Gitu. Ya. Jadi perubahan itu penting. Ketaatan, yang paling penting itu ketaatan. Kalau kamu pelajari dalam Alkitab, orang yang berambisi, orang yang punya keinginan macam-macam akan habis. Tapi orang yang taat, dia gak punya ambisi, dia cuma taat. Kayak Abraham, dia cuma taat. Akhirnya namanya jadi besar. Gak ada orang besar dalam Alkitab, yang ada hanya Tuhan yang besar. Ini kita semua ini orang berdosa. Mau Abraham, mau tokoh siapapun, Saulus, semua orang berdosa. Sama. Tapi mereka punya Tuhan yang besar. Mereka gak punya ambisi apa-apa, mereka hanya taat. Keinginan mereka hanya taat. Akhirnya Tuhan ubahkan mereka. Sama Yesus. Itu dia juga taat. Jadi keselamatan manusia itu hanya berdasarkan ketaatan Yesus sebetulnya. Ketika dia datang ke dunia dalam rupa manusia, dia taati semua perintah Bapaknya. Itu kan taat. Masuk ke Yerusalem itu taat. Mati di kayu salib taat itu. Ya. Sampai akhirnya dia bilang sudah selesai, dia taat itu. Taat sampai selesai, sampai sempurna ketaatan dia. Akhirnya dibangkitkan sebagai bukti bahwa apa yang dia lakukan, ketaatan dia itu sudah diterima oleh Bapa. Kita dibebaskan. Karena ketaatan itu sangat penting. Walaupun ketaatan itu nggak menyelamatkan, tapi ketaatan itu buah, dan itu sangat penting. Ngerti? Perubahan, ya. Perubahan, jadi ketaatan itu termasuk perubahan, kayak. Dulu ketika kamu nggak ngerti apa-apa, belum lahir baru, kamu nggak bisa taat. Ya walaupun kamu mungkin kelakuan kamu bisa taat, tapi kecenderungan hati kamu pasti berontak, ya kan?
kecenderungan hati kita pasti berontak. Sampai sekarang pun pasti masih, karena kita masih tinggal di tubuh yang belum tebus, kecenderungan hati kita pasti berontak. Disitulah Tuhan merubah kita. Hati kita yang dari batu dirubah jadi hati yang taat, kalau Alkitab bilang. Disitulah kita proses berubah, taat. Dan nanti kamu akan lihat apa yang Tuhan kerjakan bagi orang yang taat. Makanya itu yang papi tuntut dari kamu, itu yang papi tuntut untuk diri papi sendiri juga, mami, Kimi, perubahan. Nanti ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.